Ketika Evergrande itu mengalami krisis ekonomi atau kesulitan ekonomi, ini grup nggak dibubarkan. Jadi ini grup sebenarnya cukup makan biaya. Tetapi ketika Evergrande sedang kesusahan, ini grup nggak dibubarkan. Entah apa yang membuat Huikayan menganggap kalau grup ini sangat berharga, sampai dia nggak rela membubarkan grup itu di saat dia susah. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, hari ini kita akan membahas sebuah perusahaan yang mana si pemiliknya itu berselingkuh. Dan gara-gara perselingkuhannya dia, perusahaannya jadi goyang, perusahaannya jadi bangkrut, dan kebangkrutannya itu berdampak kepada negara tempat dia tinggal. Nah, kok bisa nih? Nah, sebelumnya gue kasih sedikit kisi-kisi ya, geng. Jadi, di beberapa negara yang ada di dunia ini, itu perkembangan ekonomi mereka ada yang bergantung kepada perusahaan-perusahaan besar di negara tersebut. Salah satunya gue contohin nih, kayak Samsung, Hyundai, terus LG. Perusahaan ini merupakan jantung bagi Korea Selatan, yang mana Korea Selatan dulunya merupakan negara, ya maaf kata nih ya, mereka itu ekonominya lemah dan tidak semakmur sekarang. Salah satu penggerak kemakmuran Korea Selatan itu adalah 3 perusahaan besar tadi, yang mana perusahaan tersebut brandnya sendiri kita pakai di negara kita Indonesia. Apabila brand-brand tersebut bermasalah, maka ekonomi Korea Selatan juga akan bermasalah, geng. Tapi hari ini kita tidak akan membahas tentang Korea Selatan. Justru kita akan membahas sebuah negara yang sekarang sedang kuat-kuatnya secara ekonomi, yaitu Cina. Yang mana Cina pernah terguncang perekonomiannya gara-gara satu perusahaan besar yang bernama Evergrande atau Evergrande gitu ya. Kalau di dalam pemberitaan bahasa Indonesia disebutnya Evergrande. Yang mana Evergrande ini pemiliknya itu berselingkuh sehingga dia bercerai dengan istrinya dan mulailah perusahaannya itu runtuh gara-gara dia nggak bisa bayar hutang-hutang yang besar. Sehingga runtuhnya perusahaan ini menyebabkan Cina mengalami gangguan finansial. Kok bisa nih, geng? Nah, ini seru banget nih buat kita bahas nih ya, karena di sini ada sebuah pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu ya kesetiaan. Kalaupun kita udah kaya raya, kita udah sukses, kita harus setia gitu. Jangan sampai gara-gara kita bertindak sesuka hati, nanti karmanya berbalik kepada kita dan dampaknya ya nggak cuma kita yang menanggung senegara. Langsung aja nih kita bahas kisah yang satu ini di sisi lain. Oke, sebelum kita bahas kasusnya, kita bahas dulu background dari perusahaan yang bernama Evergrande atau Evergrande ini. Jadi pemiliknya itu bernama Huikayan. Huikayan ini memiliki nama lain, yaitu Xu Jiayin. Dia lahir pada tanggal 9 Oktober tahun 1958 di desa Jutaigang yang berada di provinsi Henan. Dia ini merupakan anak dari seorang pensiunan tentara. Sementara ibunya sudah meninggal dunia ketika dia masih berumur 8 bulan, yang disebabkan oleh sakit karena virus. Nah, semasa kecilnya, Huikayan ini hidup di dalam kondisi ekonomi yang serba kekurangan. Dan dia besar ketika masa kepemimpinan Mao Zedong di Cina. Jadi di saat itu kan pernah ada krisis di saat Mao Zedong memimpin. Nah, makanya bisa dikatakan kehidupan keluarga dari Huikayan ini cukup melarat. Sebagai seorang piatu, Huikayan ini dibesarkan oleh nenek dan ayahnya aja. Dan di saat itu setelah dia lulus dari sekolah, dia bekerja di sebuah pabrik semen. Nah, singkat cerita, karena dia memang tekun dalam bekerja serta dia juga pintar, akhirnya dia diangkat menjadi seorang pemimpin di tim produksi pabrik tersebut. Setelah dia bekerja lalu mendapatkan uang, Huikayan ini pada tahun 1978 mencoba untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi dan dia berhasil diterima di Wuhan Institute of Iron and Steel. Yang mana ini sekarang universitasnya sudah berubah nama menjadi Wuhan University of Science and Technology. Lalu singkat ceritanya lagi, setelah dia menyelesaikan perkuliahannya, dia kemudian pada tahun 1982 bekerja sebagai teknisi baja selama 10 tahun di perusahaan besi dan baja Wuyang.
Nah, jadi kisah seorang pengusaha sukses ternyata dulunya karyawan gitu, geng. Bahkan bisa dikatakan ya karyawannya sekelas buruh kasar gitu. Jadi buat kalian yang mungkin sekarang masih bekerja di pabrik, ya jangan putus asa. Siapa tahu nasib kalian berubah menjadi seorang pengusaha sukses. Amin ya kan? Oke, kita lanjutkan lagi. Selama dia bekerja di sana, dia bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Ding Yumei. Sampai akhirnya dia menikahi Ding Yumei ini. Nah, setelah menikah, Hui Kaiyan bersama Ding Yumei itu memilih untuk pindah dan Hui Kaiyan berhenti dari pekerjaannya. Nah, ketika itu mereka pindah ke kota Huangzhou yang kemudian Hui Kaiyan diterima untuk bekerja di sebuah perusahaan yang bernama Zongda dan dia di sana posisinya sebagai salesman. Tapi memang yang namanya dia ini tekun dan pintar, lagi-lagi hanya dalam tempo setahun bekerja di sana, dia diangkat menjadi ketua di kantor cabangnya yang bernama Kuanda. Nah, lalu singkat cerita, Hui Kaiyan di saat itu mulai terfikir untuk mendirikan perusahaannya sendiri karena dia sudah mulai punya modal dan pengetahuan dalam mendirikan sebuah perusahaan. Mulailah di tanggal 1 Oktober tahun 1994, Hui mendirikan yang namanya Guangzhou Pengda Industrial, perusahaan pertama dia. Yang mana dari sinilah awal dimulainya perusahaan besar yang bernama Evergrande atau Evergrande yang dia mulai pada tahun 1996 setelah dia memutuskan untuk resign dari tempat dia bekerja yaitu Zongda. Lalu, perusahaan yang didirikan oleh Hui ini ternyata seiring berjalannya waktu semakin berkembang. Ditambah lagi gara-gara perekonomian Cina itu semakin berkembang juga. Yang mana bahkan Cina sudah mampu bersaing dengan perekonomian Amerika Serikat. Dan ini ternyata berdampak sangat baik terhadap perusahaan yang baru saja didirikan oleh Hui Kaiyan, yaitu Evergrande atau Evergrande tadi. Lalu singkat cerita nih geng, pada tahun 2008, di saat perusahaan Evergrande ini sudah mulai membesar, Hui Kaiyan ini sebagai seorang pengusaha berpikir dia perlu untuk melindungi aset-aset dari perusahaannya. Di saat itu, salah satu cara untuk melindungi asetnya adalah untuk nyemplung ke dalam dunia politik. Nah, ini kan banyak nih kita temukan di negara kita juga gitu ya. Pengusaha-pengusaha sekarang malah ke politik gitu kan. Di saat itu, selain menjadi seorang pemilik perusahaan besar yaitu Evergrande, dia juga berkecimpung di dalam dunia politik untuk menjadi anggota Chinese People's Political Consultative Conference atau disingkat dengan CPPCC, National Committee. Yang mana ini merupakan sebuah badan penasihat politik tertinggi di Cina. Nah, lalu kemudian pada tahun 2013 dia dipromosikan ke dalam sebuah posisi yang cukup penting di CPPCC dan sejak itu dia aktif berpartisipasi dalam konvensi. Seiring berjalannya waktu, dengan bergabungnya dia ke dalam politik, otomatis perusahaannya dia juga semakin besar karena kan dia sudah menjadi ya bagian dari pemerintah. Untuk urusan izin-izin usahanya itu udah pasti gampang karena dia berada di dalam lingkup pemerintah itu sendiri. Mau urus pajak, mau urus perizinan, kerjasama, pokoknya bisa dibantu oleh negara. Jadilah di saat itu, Evergrande semakin lama semakin besar karena sudah memiliki lebih dari 1.300 proyek di lebih dari 280 kota di seluruh negara Cina. Gimana gedenya tuh Evergrande atau Evergrande tadi? Di luar dari bisnis yang dijalankan oleh perusahaan tersebut, Evergrande juga berinvestasi pada kendaraan listrik. Wah, kalau di negara kita siapa ya yang kayak gitu-gitu ya? Pemerintah, pengusaha, terus invest di perusahaan listrik. Otomatis jadi kaya raya gitu ya. Kayaknya, aduh, rada-rada mirip seseorang gitu kan. Nah terus geng, Evergrande ini juga mulai melebarkan sayap untuk mengakuisisi klub sepak bola. Mereka mulai masuk ke dalam sektor olahraga. Nah nama grup sepak bolanya adalah Huangzhou Evergrande. Dan juga mereka membangun sebuah taman hiburan. Setelah itu, mereka semakin mengembangkan bisnisnya lagi. Mereka membangun bisnis makanan dan minuman, menjual air kemasan, bahan makanan, produk susu, dan lain-lain. Lalu, karena banyaknya sektor yang menjadi bisnis dari Evergrande ini, akhirnya mereka memiliki beberapa anak perusahaan, yaitu diantaranya Evergrande New Energy Auto, Evergrande Tourism Group, dan masih banyak lagi.
Lalu singkat cerita, pada tahun 2017, kekayaan yang dimiliki oleh si pemilik Evergrande yaitu Hui Kaiyan sudah mencapai 45,3 miliar USD atau setara dengan 714 triliun rupiah. Nauzubillah. Banyak banget. Angkanya gimana tuh ya nulisnya? Pokoknya 714 triliun rupiah. Kayak 714 ribu miliar gak sih? Dan dengan kekayaan sebesar itu, menjadikan dia sebagai orang ketiga terkaya di Cina. Dan Evergrande menjadi perusahaan yang tidak hanya terbesar di Cina, tetapi terbesar di dunia. Gila ya, bisa bayangkan aja ya, itu oligarki Cina ya berangsur-angsur berubah menjadi seorang elit global alias oligarki dunia. Orang yang memiliki pengaruh di dunia yang termasuk ke dalam orang yang bisa mengontrol sistem atau mengendalikan sistem peradaban. Seperti Elon Musk, tapi yang ini berasal dari Cina aja gitu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam skandalnya nih. Skandal perselingkuhan dari si pemilik perusahaan Evergrande yaitu Hui Kaiyan. Yang mana hal ini sangat berpengaruh kepada kebangkrutan perusahaan tersebut. Di awal tadi gue udah sempat nyebutin gitu ya, kalau Hui Kaiyan ini menikah dengan seorang perempuan yang dia temui di masa dia muda, yaitu Ding Yumei. Yang mana dia menikah dengan Ding Yumei tersebut, dan di dalam perjalanan pernikahannya mereka dikaruniai 2 orang anak. Nama anaknya itu adalah Xu Zihao dan Xu Zijan. Nah, setelah menikah dengan Hui Kaiyan, Ding Yumei ini juga menjadi pemilik terbesar saham Evergrande dengan kepemilikan sahamnya sebesar 5,97%. Jadi, meskipun dia adalah seorang istri dari miliarder dan pemilik perusahaan terbesar, Ding Yumei ini tidak tampil seperti orang kaya. Dia nggak suka pamer harta, hidupnya sederhana. Bahkan dia jarang sekali tampil dan ikut di dalam acara-acara atau pertemuan bisnis Evergrande. Ya, pokoknya dia beda banget dengan istri bos-bos yang lain. Nah, ternyata lama-kelamaan di dalam pernikahan mereka tiba-tiba muncullah isu kalau Ding Yumei katanya sudah bercerai dari Hui Kaiyan. Isu ini bisa beredar setelah adanya surat pengumuman Evergrande pada bulan Agustus tahun 2023 yang mengatakan kalau Evergrande Automobile sudah memperoleh investasi eksternal, yang mana di dalam pengumuman tersebut Ding Yumei disebut sebagai pihak ketiga independen, padahal di laporan sementara yang dikeluarkan oleh Evergrande pada tahun 2021 Ding Yumei masih dipanggil dengan sebutan Nyonya Xu, yang mana itu mengindikasikan kalau Ding Yumei ini ya masih istri dari pemilik terbesar yaitu Hui Kaiyan. Nah, tetapi sekarang dia justru dianggap seperti orang luar, pihak ketiga. Nah, yang mana artinya pada tahun 2023 Ding Yumei secara resmi sudah tidak lagi merupakan bagian dari keluarga Hui Kaiyan. Dia bukan lagi istri dari Hui Kaiyan. Banyak yang berspekulasi nih geng, mengapa perceraian antara Ding Yumei dan Hui Kaiyan ini terjadi? Yang mana menurut informasi, Ding Yumei sengaja bercerai agar bisa memisahkan uangnya dengan uang Hui Kaiyan. Sehingga ketika nanti permasalahan hutang piutang yang ada di Evergrande itu tidak melibatkan dia lagi. Nantinya seluruh harta-hartanya itu bisa selamat. Nah, ini artinya Ding Yumei ini mengetahui sesuatu nih geng. Dia sudah memprediksi akan ada sesuatu yang besar yang akan menimpa Evergrande. Karena sebagai seorang istri, dia mengetahui apa yang dilakukan oleh Hui Kaiyan di belakangnya dia. Maka dia udah memprediksi nih, wah nih orang gak bakal lama nih, bentar lagi bakal kena masalah nih. Oke, daripada gue kena masalah juga, sekarang gue cerai, terus gue pisahin harta gue. Kalau dia kena masalah, harta gue gak disita, yang disita harta dia doang. Nah, lalu setelah orang-orang mencurigai hal tersebut, hal ini semakin jelas terlihat, semakin terang benderang setelah banyaknya beredar informasi tentang kebiasaan buruk dari bos atau pemilik Evergrande, yaitu Hui Kaiyan tadi. Yang mana dia ini terkenal memiliki banyak perempuan, yang artinya ya dia hobi main perempuan alias hobi berselingkuh. Nah, kemungkinan besar Ding Yumei ini udah melihat, nih orang kalau udah sibuk sama perempuan, sibuk main-main gila gitu ya, pasti nanti bakal ketiban masalah nih. Karena ditambah lagi ya mungkin hutang piutangnya Hui Kaiyan dan permasalahan-permasalahan Hui Kaiyan di Evergrande dia tahu semua. Makanya dia lebih milih main aman.
Nah terus, ternyata Evergrande ini juga memiliki sebuah grup lagu dan grup dance yang memiliki sebanyak 200 anggota, yang mana semuanya adalah perempuan. Di sini memang agak sedikit membingungkan, buat apa gitu ya perusahaan properti seperti Evergrande punya grup penyanyi atau grup lagu, grup musik, sekaligus grup dancer, perempuan lagi. Ya apalagi tujuannya kalau bukan itu sebuah kamuflase untuk menyimpan para selir gitu. Nah tapi, kalau menurut Evergrande, dari ngeles-ngelesnya mereka gitu ya, dikatakan mereka ini ingin memperluas bisnisnya ke bidang kesenian, walaupun sebenarnya nggak nyambung dengan model bisnis yang utama. Nah, lalu grup itu diketuai atau dipimpin oleh seorang perempuan yang bernama Bai Shanshan. Kita cerita sedikit nih tentang Bai Shanshan ini. Nah, Bai Shanshan ini memang dikenal sedari kecil adalah seorang artis atau penggiat seni. Dia ini sangat cantik dan banyak tetangga-tetangganya yang memberitahu kepada orang tuanya kalau suatu saat Bai Shanshan ini akan menjadi seorang aktris yang sukses di masa depan. Lalu Bai Shanshan ini juga mengikuti kontes menyanyi dan juga menari di stasiun TV. Dan dia cukup terkenal di Cina. Nah, karena dia cantik dan juga terkenal seorang penyanyi gitu ya, akhirnya bos dari Evergrande, seorang konglomerat besar, melirik Bai Shanshan yang cantik ini. Dan di saat itu, Hui Kaiyan ini sudah memiliki rencana untuk membuat sebuah grup lagu dan tari, tetapi hal tersebut belum terwujud karena Hui Kaiyan belum menemukan orang-orang yang cocok untuk ditempatkan di grup tersebut. Nah, akhirnya rencana dari Hui Kaiyan ini bisa terwujud setelah dia bertemu dengan Bai Shanshan. Entah ini hanya sebuah kedok atau memang sudah direncanakan gitu. Yang mana Hui Kaiyan itu tidak ragu-ragu menggelontorkan dana yang cukup besar agar bisa mengontrak Bai Shanshan menjadi bagian dari grup tersebut dan bahkan diangkat sebagai ketuanya atau pemimpinnya. Lalu untuk para anggota yang bisa masuk ke dalam grup itu, Hui Kaiyan memiliki standar yang sangat tinggi. Harus melalui berbagai seleksi agar orang-orang yang mendaftar bisa menjadi bagian dari grup nyanyi dan tari tersebut. Seperti salah satunya yang udah pasti harus cantik, tubuhnya harus bagus, pokoknya sesuai dengan selera Hui Kaiyan. Lalu seiring berjalannya waktu, ketika grup tari Evergrande ini semakin terkenal, seleksinya pun semakin ketat. Tidak hanya memperlihatkan fisik saja, bahkan para kandidat juga harus memiliki prestasi secara akademik agar bisa lolos. Nah, Hui Kaiyan benar-benar mempertahankan grup ini. Dia sayang banget sama nih grup, entah buat apa, kayak udah dipelihara gitu. Bahkan ya, ketika Evergrande itu mengalami krisis ekonomi atau kesulitan ekonomi, ini grup nggak dibubarkan. Jadi ini grup sebenarnya cukup makan biaya. Tetapi ketika Evergrande sedang kesusahan, ini grup nggak dibubarkan. Entah apa yang membuat Hui Kaiyan menganggap kalau grup ini sangat berharga, sampai dia nggak rela membubarkan grup itu di saat dia susah. Nah, jadi menurut informasi yang beredar, grup tari Evergrande ini memiliki nilai komersial yang cukup tinggi bagi perusahaan Evergrande. Grup tari ini juga meningkatkan reputasi bagi perusahaan tersebut karena Evergrande dinilai bisa mengembangkan dan menarik orang-orang terhadap seni budaya Cina. Nah, itu menurut penjelasan dari Evergrande-nya. Kalau alasan dibalik itu, ya kita nggak tahu. Lalu Hui Kaiyan pernah ditanyakan mengenai grup tari ini. Menurut Hui Kaiyan, salah satu aset yang paling berharga buat dia adalah si pemimpin dari grup itu, yaitu Bai Shanshan. Hal ini juga terlihat dari Bai Shanshan yang sering sekali menemani Hui Kaiyan di dalam berbagai urusan bisnis. Udah kayak asisten pribadi atau sekretaris pribadi gitu. Bukannya istrinya yang ikut kemana-mana, tapi justru ya si Bai Shanshan ini yang ikut dengan Hui Kaiyan. Tetapi di dalam pengakuan orang-orang yang ada di Evergrande dikatakan Bai Shanshan ini sering memberikan nasihat bisnis kepada Hui Kaiyan, bahkan sampai ke kehidupan personal Hui Kaiyan. Nah, sehingga hal ini membuat Bai Shanshan sangat penting buat Hui Kaiyan. Kalian percaya nggak, geng? Masa iya sih seorang pebisnis sukses konglomerat yang ngasih saran tuh seorang dancer gitu ya, penari atau penyanyi atau artis? Masuk akal nggak? Cantik lagi orangnya. Nah, jadi ya kalian bisa berpikir sendirilah. Nah, tapi lama-kelamaan masyarakat mulai menilai kedekatan antara Hui Kaiyan dan Bai Shanshan ini dinilai berlebihan karena Bai Shanshan ini terlihat sering menemui Hui Kaiyan ketika Hui Kaiyan sedang pesta minum-minum, sedang mabok-mabok. Ya, gimana sih orang habis mabok masa nggak bungkus gitu ya? Terus ada Bai Shanshan di situ ya. Bai Shanshan ngapain gitu? Bahkan setelah mereka minum-minum terkadang nggak cuma Bai Shanshan yang ada di sana. Banyak perempuan-perempuan yang lain yang merupakan pegawai dari grup tari Evergrande yang sering terlihat menemui
menemui Hui Kaiyan. Untuk apa? Ya kita tidak tahu. Mungkin ada bisnis lain, cabang bisnis kikuk-kikuk. Kita nggak tahu ya kan? Pokoknya kayak gitu deh. Dan di beberapa kesempatan, Hui Kaiyan juga terlihat bersama Bai Shanshan keluar dari tempat karaoke. Jadi di antara mereka ini semacam nggak ada batas kayak antara bos dengan karyawan. Jadi kayak ya orang yang punya hubungan khusus gitu. Sampai pada akhirnya, terbentuklah asumsi bahwa hubungan antara Bai Shanshan dan Hui Kaiyan bukanlah sekedar hubungan kerja, melainkan mereka ini sudah berselingkuh. Nah, hal inilah yang menyebabkan Hui Kaiyan yang tadinya merupakan seorang pebisnis sukses mulai nih goyang bisnisnya karena terpengaruh oleh si perempuan ini. Ditambah lagi, rumah tangganya dengan Ding Yumei itu menjadi retak gara-gara kehadiran Bai Shanshan ini. Nah, dari sini gue yakin kalau udah paham ya, ini kenapa perusahaan sebesar ini sudah mulai goyang. Nanti kita cerita lagi nih di bawah proses kebangkrutan dari Evergrande ini secara sistem. Nanti kebangkrutannya tuh terlihat sistematis gitu ya. Mulai dari pinjaman yang nggak menentu, terus juga uang perusahaan yang hilang entah kemana. Nah, di balik itu semua ada kejadian perselingkuhan ini. Yang terlihat di pemberitaan itu hanya tentang perusahaan Evergrande yang hutangnya banyak, pekerjaan proyek-proyek yang tidak selesai, dan lain-lain. Tetapi tidak diberitakan tentang adanya perempuan di tengah-tengah bisnis Evergrande, yaitu Bai Shanshan ini. Nah lalu geng, kita balik lagi nih ke pembahasan surat pengumuman Evergrande yang pada bulan Agustus 2023 tentang Ding Yumei. Di situ dalam pemberitahuannya, Ding Yumei ini dikatakan akan menerima bagian sekitar 417 saham dari anak perusahaan Evergrande, yaitu Evergrande Automobile. Nah, tapi ada informasi lagi yang mengatakan kalau Ding Yumei di akhir bulan Juli tahun 2023 membeli tiket pesawat dan mulai meninggalkan Hong Kong. Dan di saat itu, tidak diketahui Ding Yumei mau pergi kemana. Tetapi secara informasi yang beredar, Ding Yumei ini sudah punya paspor Kanada, sehingga kemungkinan besar Ding Yumei ini pindah dari Cina dan mulai menetap di Kanada dengan sisa kekayaan yang dia punya setelah bercerai dari Hui Kaiyan. Nah, kemungkinan besar nih Ding Yumei sudah mengetahui sesuatu bahwa Evergrande akan ketiban sial atau akan menerima sebuah permasalahan yang besar. Nah lalu ternyata Ding Yumei benar-benar ke Kanada geng. Dia pergi dengan salah satu anaknya yang bernama Xu Zijan. Nah mulai deh tuh geng, tiba-tiba Evergrande benar-benar ketiban masalah. Masalah demi masalah tentang Evergrande ini mulai muncul setelah Ding Yumei pindah ke Kanada. Di saat itu, ada sebuah kasus yang menimpa Hui Kaiyan. Yang mana Hui Kaiyan ini sempat ditangkap oleh pihak kepolisian di tanggal 28 September tahun 2023. Di saat itu disebutkan kalau Hui Kaiyan ini dicurigai sudah melakukan tindakan kejahatan. Nah tapi, kejahatan apa yang dilakukan oleh Hui Kaiyan nggak ada yang tahu. Karena ya namanya juga konglomerat, orang kaya. Dia udah pasti bisa nutup kasus-kasusnya dia dari media. Nah tetapi yang jelas setelah penangkapan itu, kebangkrutan dari Evergrande mulai terlihat. Nah sekarang kita bahas nih geng, detik-detik di mana Evergrande mulai mengalami kebangkrutan, dan kebangkrutan Evergrande ini berdampak pada perekonomian Cina. Yang mana di saat itu kebangkrutan Evergrande diprediksi akan membuat perekonomian Cina juga ikut bangkrut. Wah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan kebangkrutan dari Evergrande atau Evergrande ini. Oh ya, sebelumnya gue belum nyebutin sebenarnya Evergrande ini awalnya tuh bergerak di bidang apa ya kan? Perusahaan besarnya itu sebenarnya ya mengerjakan proyek apa? Nah, Evergrande ini geng, itu bergerak di bidang properti. Jadi mereka itu adalah sebuah perusahaan properti yang sangat besar dan memiliki banyak proyek. Setiap tahunnya mereka memegang 1000 proyek yang ada di Cina. Tapi geng, ternyata usut punya usut, strategi yang dilakukan oleh Hui Kaiyan dalam membesarkan perusahaan Evergrande ini disebut sebagai strategi yang keliru, walaupun Evergrande ini terlihat sangat besar, sukses, dan dia sendiri jadi kaya raya. Nah ternyata cara dia membesarkan perusahaan itu dengan mengambil hutang atau berhutang dalam nominal yang sangat banyak untuk menyuntikkan dana agar perusahaan itu menjadi besar. Jadi bisa dikatakan ya Evergrande ini sangat mudah mendapatkan pinjaman dana karena memang reputasinya bagus, terus ditambah lagi si Hui Kaiyan-nya adalah bagian dari pemerintah. Jadinya gampang gitu untuk mendapatkan pinjaman dari bank, pinjaman dari negara, dan lain-lain. Tapi di dalam beberapa
beberapa sumber berita yang dikatakan kebangkrutan dari Evergrande ini itu salah satunya dikarenakan mereka ini mengembangkan proyek secara berlebihan, di mana mereka membangun terlalu banyak properti melebihi dari kebutuhan masyarakat. Yang ibaratnya nih ya, masyarakatnya cuma ada 10 orang misalkan, tapi rumah yang dibangun 20. Nah, 10-nya lagi mau dikemanain? Jadi nggak ada yang beli. Ya ibaratnya Evergrande ini membangun sebuah proyek secara barbar. Di beberapa proyek pembangunan gedung hunian seperti apartemen, mereka meminta kepada para pembeli untuk membayar uang muka atau DP sebelum infrastrukturnya dibangun. Memang uang tersebut dipakai untuk membangun gedung dan membayar kontraktor. Hanya saja uangnya itu sudah habis sebelum bangunan selesai. Nah, uang tersebut habis secara gaib. Bahkan kontraktor yang bekerja sama dengan Evergrande juga mengeluh kalau mereka sama sekali belum mendapatkan bayaran ketika mereka bekerja untuk Evergrande. Nah, akibatnya banyak proyek yang mangkrak, padahal proyek yang dimiliki oleh Evergrande ini sangat banyak, geng. Dan hampir beberapa persennya itu mangkrak semua alias nggak kelar. Sementara customer atau konsumen mereka sudah membayar down payment-nya atau DP-nya. Nah, itu baru satu faktor yang membuat perusahaan yang besar ini berangsur-angsur menjadi bangkrut. Kita bahas faktor yang kedua. Faktor yang kedua adalah perusahaan ini tidak memiliki tata kelola yang baik alias tata kelolanya buruk. Yang mana dikatakan kalau Evergrande ini memiliki 6 obligasi yang jatuh tempo di tahun 2022, 10 obligasi yang jatuh tempo di tahun 2023, dan 24 obligasi yang baru. Obligasi tersebut juga termasuk berbagai indeks imbal hasil tinggi Asia. Pada tahun 2021 aja, saham Evergrande di bursa Hong Kong sudah anjlok sejauh 80%. Bisa bayangin nggak tuh? Dari 100% nih, dari yang tinggi gede banget tiba-tiba anjlok 80%. Dari yang terkaya banget, besar banget, tiba-tiba ya bisa dibilang ya setara dengan perusahaan-perusahaan yang miskin-miskin gitu. Nah, utang Evergrande terhadap bank dan juga lembaga keuangan lainnya itu sudah mencapai 572 miliar yuan atau setara dengan kurang lebih 1 kuadriliun. Wah, gila. Kekayaan dari Hui Kayan aja tuh cuma 700, nggak cuma sih, itu gede juga ya, 700 triliun tadi ya. Kalau ini udah sampai 1 kuadriliun, berarti lebih banyak hutangnya ketimbang kekayaannya, geng. Gila nggak tuh? Dan di saat itu, para investor dari Evergrande mulai khawatir mengenai kondisi perusahaan tersebut, sampai-sampai para investor melakukan protes di kantor pusat Shenzhen, Cina pada hari Selasa tanggal 14 September tahun 2021. Mereka di saat itu khawatir kalau perusahaan tidak bisa memenuhi pembayaran untuk melunasi semua hutangnya. Nah, lalu menurut media bisnis setempat yaitu Caixin, Evergrande ini sering melakukan penggalangan dana secara internal, yang mana salah satu produknya disebut sebagai Chow Shou Bao, yang berarti harta karun return super. Lalu selain itu, Evergrande ini juga menjual produk manajemen kekayaan perusahaan yang disebut dengan WMP atau WMP ke publik. Sebagian besar dari WMP ini menawarkan pengembalian 5-10% dengan investasi minimum sebesar 100.000 yuan atau setara dengan 220 juta rupiah. Nah, lalu karena pengembaliannya lebih tinggi dibandingkan WMP yang biasanya dijual di bank, banyak dari karyawan Evergrande sendiri yang membeli produk Evergrande tersebut, sampai-sampai mereka membujuk keluarganya dan juga kerabat-kerabatnya yang lain untuk berinvestasi di sana. Nah, perusahaan juga menjual WMP mereka ke pihak konstruksi yang bekerja sama dengan mereka, meskipun tidak wajib bagi perusahaan konstruksi tersebut untuk membeli WMP Evergrande. Tetapi, mereka sering membelinya hanya untuk menjaga hubungan baik dengan Evergrande. Bisa kalian bayangkan ya, geng, kayak sebuah perusahaan punya produk, tapi jualannya bukan buat orang luar, ya buat karyawannya sendiri. Yang ibaratnya nih, lo punya produk baju, terus karyawan lo, tukang jahit lo suruh beli. Nanti nggak apa-apa nih, kalau utang dulu misalkan, nanti lo bayar pakai gaji lo atau gaji lo nanti dipotong. Jadi kurang lebih kayak gitu. Udah aneh banget sistemnya. Jualan di internal sendiri atau di dalam perusahaan sendiri. Pada tahun 2021, Evergrande sudah pernah bekerja sama dengan pihak Bank Hulihan Loki dan Admiralty Harbor Capital untuk mencoba mengevaluasi likuiditas dari perusahaan tersebut karena perusahaan itu sedang mencari cara untuk bisa melunasi semua hutang mereka. Di sisi lain, di saat itu Evergrande berusaha berdiskusi dengan pihak bank untuk bisa memperpanjang pembayaran dan memberikan beberapa pinjaman ke perusahaan tersebut. Dan permasalahan yang ditangani oleh Evergrande ini sampai-sampai membuat Partai Komunis Cina atau partai yang sedang berkuasa sekarang tuh, yang mengusung Presiden Xi Jinping sekarang, nah itu sampai turun tangan untuk menangani kasus Evergrande ini. Karena permasalahannya memang besar banget, geng. Kalau sampai ini gagal untuk diselesaikan, bisa-bisa keuangan Cina bakal carut marut.
Ada sumber yang mengatakan di saat itu, Partai Komunis Cina pernah mendiskusikan mengenai cara agar bisa memecah perusahaan tersebut menjadi 3 perusahaan sehingga bisa mempermudah Evergrande menjadi sebuah perusahaan milik negara. Cara itu digunakan agar bisa melindungi warga Cina yang sudah terlanjur membeli hunian atau rumah-rumah dari proyeknya Evergrande. Tetapi di balik semua itu, yang sebenar-benarnya adalah Partai Komunis Cina berusaha untuk membantu Evergrande agar perekonomian Cina tidak bangkrut. Karena ini benar-benar sefatal itu, geng. Benar-benar sebesar itu permasalahan gara-gara kebangkrutan perusahaan Evergrande ini. Cina bisa bangkrut. Karena kenapa? Saking banyaknya dia minjem uang ke bank, ke pemerintah Cina, sehingga perputaran uang berada di perusahaan tersebut. Kalau tuh perusahaan bangkrut, failit, otomatis itu duit nggak bakal balik. Maka bisa dikatakan ekonomi Cina bakal hancur. Nah, ditambah lagi, Evergrande ini adalah salah satu perusahaan besar di Cina, bahkan di dunia, yang juga menyumbangkan pendapatan perekonomian yang sangat besar bagi Cina. Sehingga kalau perusahaan itu mengalami ancaman kebangkrutan, pastinya pendapatan ekonomi Cina bakal menurun. Nah, akhirnya untuk menangani hal tersebut, Bank Sentral Cina yaitu The People Bank of China atau PBOC itu memberikan suntikan dana sebesar 120 miliar yuan atau setara dengan 264 triliun rupiah ke pihak perusahaan tersebut. Pemberian dana itu dilakukan untuk meredakan kekhawatiran pasar yang disebabkan oleh Evergrande dan mencegah dampak kerusakan ekonomi itu meluas ke sektor yang lain. Nah, lalu selain itu, pemerintah Cina juga berusaha untuk mengumpulkan beberapa ahli akuntansi serta hukum untuk memeriksa keuangan dari Evergrande ini. Dan yang gilanya adalah saham Evergrande pernah ditangguhkan atau ditahan terlebih dahulu perdagangannya di Bursa Efek Hong Kong pada bulan Maret tahun 2022, yang mana mereka baru melanjutkan perdagangannya pada tanggal 28 Agustus tahun 2023 setelah dijeda selama 17 bulan. Jadi bayangkan aja kalau sampai dijedanya 18 bulan, geng, maka saham Evergrande ini akan dihapus secara permanen oleh Bursa Efek. Wah, itu bakal pecah banget sih. Dan hal ini menyebabkan hilangnya hampir 36 triliun rupiah dari nilai pasar perusahaan tersebut. Jadi Cina bakal rugi banget. Makanya Cina bela-belain membantu perusahaan Evergrande ini agar bisa dilanjutkan lagi, agar bisa bangkit lagi. Padahal secara logika ya, mana ada gitu kan perusahaan-perusahaan lain di dunia ini yang ketika mau bangkrut, negara justru panik. Nah, Evergrande ini negaranya panik di saat dia bakal bangkrut. Dan gara-gara Evergrande ini, perusahaan-perusahaan yang serupa yang bergerak di bidang properti yang ada di Cina itu mengalami krisis juga. Mereka terdampak. Lalu Evergrande juga mengajukan perlindungan kebangkrutan di Amerika Serikat pada bulan Agustus tahun 2023 karena krisis pasar properti di Cina yang semakin parah. Padahal krisis pasar properti tersebut ya gara-gara mereka juga. Nah, tapi kenapa Evergrande sampai meminta perlindungan kebangkrutan ke Amerika? Nah, cara itu harus dilakukan oleh mereka karena tujuan dari Evergrande ini adalah untuk melindungi aset-aset mereka yang ada di Amerika Serikat melalui kesepakatan senilai miliaran dolar dengan kreditor. Dan Evergrande sudah mengalami kerugian sebesar 1.221 triliun rupiah dalam kurun waktu 2 tahun. Bayang nggak tuh? 1.221 triliun. Gila. Jadi sebenarnya pada kenyataannya perusahaan ini memang sudah bangkrut dan mereka sedang mencari bantuan untuk bisa menangguhkan utang-utangnya. Makanya Evergrande ini meminta tolong kepada Amerika Serikat. Tetapi apalah daya, karena Evergrande ini memiliki utang yang begitu banyak dan tidak mampu mereka bayar, perusahaan tersebut pun akhirnya benar-benar 1000% bangkrut. Jadi benar-benar bangkrut. Bangkrutnya itu bukan cuma 0 uangnya, tapi minus. Jadi mereka itu bangkrut dengan meninggalkan hutang yang besar banget. Lalu pada akhirnya di tahun 2024 nih, tepat di Januari kemarin, sidang digelar di pengadilan Hong Kong yang memutuskan bahwa Evergrande mencairkan seluruh aset mereka karena perusahaan tersebut tidak pernah bisa mengajukan rencana pelunasan hutang selama 2 tahun. Nah, sebenarnya geng, pengadilan Hong Kong sudah memberikan waktu kepada Evergrande sampai bulan Desember tahun 2023. Tetapi Evergrande ini tidak pernah memenuhi janji mereka. Hutang-hutangnya nggak kunjung dibayar, sehingga semua aset Evergrande beserta dengan seluruh anak perusahaannya itu akan dijual. Pengadilan padahal sudah beberapa kali memberikan keringanan kepada Evergrande dengan perpanjangan waktu pelunasan, yang mana harapannya ya Evergrande ini bisa membuat rencana pelunasan hutang tersebut. Ya tetapi sayangnya Evergrande ini ya kayak PHP aja gitu. Mereka nggak kunjung bisa membuat rencana itu dan nggak kunjung bisa melunasinya. Nah, itu dia geng cerita tentang pemilik perusahaan Evergrande
Evergrande yang bernama Hui Kayan, yang hobi berselingkuh, hobi main perempuan, sehingga ya dia kayak nggak sadar kalau dia ini pemimpin perusahaan besar gitu ya. Gara-gara perselingkuhan dia, ya kemungkinan dia nggak fokus lagi dengan pekerjaan, sehingga perusahaannya jadi runtuh, uang perusahaannya habis entah kemana, dan dia tidak bisa membayar hutang. Dan gilanya, kebangkrutan perusahaannya dia ini berdampak kepada kehidupan orang banyak, terutama kehidupan warga negara Cina. Karena ya Cina mengalami dampak perekonomian yang cukup berat gara-gara kebangkrutan perusahaannya dia yang bernama Evergrande. Gimana menurut kalian tentang kisah ini? Coba tinggalkan komentar di bawah. Oh ya, satu lagi, jangan lupa ya, si bininya yang bernama Ding Yumei sekarang hidup bahagia di Kanada. Karena ya dia tinggal menikmati sisa kekayaannya dari hasil bercerai dengan Hui Kayan.